Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini sehat walafiat semuanya. Alhamdulillah bahwa pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan untuk dapat belajar. Pada pagi ini pembelajarannya adalah sudah memasuki tema 2. Belajar tentang tema 2. Tema 2 adalah tentang apa, anak? Tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Adapun subtema satunya adalah manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Coba anak dibuka halaman 1. Sudah? Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah dengan memperhatikan tanda baca, siswa dapat membaca dongeng dengan lafal, intonasi, dan ekspresi yang tepat. Kedua, dengan menjawab pertanyaan, siswa dapat mengidentifikasi informasi isi dongeng yang didengar dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan masalah dengan tepat. Yang kelima, dengan mengamati penjelasan guru, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan bernyanyi dengan tepat. Yang keenam, dengan kegiatan bersama-sama, siswa dapat memperagakan pola irama sederhana itu pada lagu Cemara dengan tepat. Anak-anak, dibuka bukunya halaman 1 tentang subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan beragam jenis tumbuhan. Tumbuhan bermanfaat bagi kehidupan manusia dan hewan. Manfaat tumbuhan diantaranya sebagai sumber makanan, bahan baku industri, peralatan rumah tangga, bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Dapatkah kamu bayangkan apa yang terjadi jika tidak ada tumbuhan di sekitar kita? Baiklah anak-anak, pada halaman 2 kita akan belajar tentang dongeng. Hal yang perlu diperhatikan anak dalam membaca teks dongeng, yang pertama adalah lafalnya atau mengucapkan kata-kata dengan tepat. Yang kedua, intonasi suara. Intonasi suara ini ada yang datar, ada yang menurun, dan ada yang tinggi. Kemudian ada ekspresi. Siswa membaca dengan penuh perasaan, tergantung dari dongengnya. Dongeng itu bisa dongeng gembira, sedih, dan senang. Nanti mengikuti ekspresi wajahnya dalam pembacaan teks dongeng tersebut. Yang keempat, tanda baca diperhatikan, tanda titik, tanda serunya, dan tanda-tanda yang lainnya dalam tanda baca. Kemudian juga suara lantang dan dapat didengar oleh orang lain dengan jelas. Nah, ini ada bacaan dongeng nih tentang pohon apel yang tulus. Contoh misalnya, dahulu kala ada sebuah pohon apel besar. Ada seorang anak laki-laki bermain di sekitar pohon itu. Dia sangat menyayangi pohon itu. Pohon itu juga senang bermain bersamanya. Nanti anak-anak dilanjutkan, dibaca untuk latihan baca puisi ya pada halaman 2 dan halaman 3. Baiklah anak-anak, pada halaman 4 nanti ada pertanyaan ya. Bapak sudah buat linknya, nanti dikerjakan. Kemudian di halaman 4 setelah membaca dongeng pohon apel yang tulus, Dayu ingin membantu ibu. Dayu menyapu halaman rumah hingga bersih. Saat menyapu, Dayu mempunyai ide untuk mengumpulkan daun-daun kering. Rencananya akan digunakan untuk belajar. Setelah menyapu halaman, Dayu mengumpulkan daun-daun kering. Dayu mengambil beberapa helai daun kering, lalu meletakkannya di sebuah kotak. Ia mengambil lagi beberapa helai daun kering dan meletakkannya pada kotak yang lain. Di kotak pertama ada 35 helai daun kering. Di kotak kedua ada 15 helai daun kering. Baiklah anak-anak, pada halaman 6 dilihat Dayu ini meletakkan daun di 2 kotak seperti ini. Ada kotak yang pertama isinya 35, yang kedua isinya jumlahnya
15. Kemudian dijumlah 35 ditambah 15 sama dengan 50. Ternyata semua daun berjumlah 50 daun itu kayu kering. Dayu ingin tahu jika posisi kotak itu ditukar, yang tadinya yang 35 sebelah kiri ditukar di sebelah kanan, ditukar posisi tempatnya. Ternyata jumlahnya sama, yang kotak yang 15 ditambah kotak yang isinya 35, jadinya hasilnya 50. Nah, ini ada contoh yang lain juga. Contoh misalnya isinya satu kotak ada yang 120, satu lagi kotak ada yang jumlahnya 930. Kemudian dijumlah, hasilnya 1050. Kemudian ditukar, kotak yang pertama itu ditukar di kotak kedua. Jadi kotak yang kedua 930, posisinya pindah ke pertama, ditambah dengan 120, hasilnya 1050. Jadi 120 ditambah 930 sama dengan 930 ditambah 120. Nah, ini anak-anak Bapak sudah buat linknya, nanti dikerjakan. Ini hanya pertukaran angka, tetapi hasilnya sama. Ada halaman 8. Hari Minggu Dayu pergi tamasya ke gunung. Dayu pergi bersama orang tua dan saudara sepupunya. Di gunung ia banyak melihat pohon cemara. Pernahkah kalian melihat pohon cemara? Cemara memiliki banyak manfaat bagi manusia. Salah satunya, kayu cemara digunakan untuk membuat perabot rumah tangga. Dayu dan sepupunya bernyanyi lagu cemara selama di perjalanan. Nanti Bapak kasih ya anak-anak link tentang lagu cemara. Mohon dipelajari lagu cemara. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada pagi ini, yaitu pembelajaran pertama, subtema pertama, tema 2. Tentang apa anak-anak? Manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Banyak ya anak-anaknya manfaatnya. Di antaranya apa anak-anak manfaatnya? Adalah sebagai sumber makanan. Apalagi bahan baku industri. Apalagi anak-anak? Peralatan rumah tangga. Terus bahan pakaian, pewarna alami, dan kesehatan. Nah, ini juga ada contohnya nih, pohon cemara. Nah, pohon cemara ini juga bisa dijadikan sebagai alat perabot rumah tangga. Dan tempatnya juga rindang, enak kalau dekat pohon cemara, udaranya sejuk. Mudah-mudahan pada pelajaran pagi ini bisa dipahami oleh anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.